Kemarin belum lama Mas Wima melakukan survei dan canvassing di Pontianak ya? Ya, di Kalimantan Barat. Ya. Nah ini menariknya apa Mas? Sekaligus mungkin bisa cerita bedanya survei canvassing di Jawa sama di Kalimantan atau wabil khusus di Pontianak itu. Jadi kita melakukan canvassing di 2 kabupaten kota. Satu di perkotaan murni di kota Pontianak, yang kedua di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya itu posisinya letaknya bersebelahan dengan kota Pontianak. Walaupun bersebelahan bukan berarti mudah dijangkau. Iya. Karena di situ banyak dialiri sungai-sungai. Itu ya. Jadi artinya ada beberapa wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat. Jadi artinya harus melalui penyeberangan. Bahkan ada wilayah-wilayah yang harus berpindah-pindah desa itu dengan menggunakan perahu, katakanlah gitu. Ya uniknya itu yang nomor 1 terkait dengan teknis. Jadi kondisi lapangan. Kalau yang kedua yang terkait dengan Pontianak, ini wilayah perkotaan. Ya wilayah perkotaan itu kan cair, pemilih macam-macam, heterogen juga gitu. Pemilih yang bermacam-macam latar belakang. Kondisinya ya seheterogen kota-kota di Jawa ya? Sama aja. Mereka sama. Jadi di Kalimantan Barat itu ada 4 etnis besar. Yang pertama itu Melayu, yang kedua itu Dayak, yang ketiga itu Tionghoa, yang keempat itu Jawa. Ada Madura. 5 etnis terbesar itu ini yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, dan itu juga tercermin di kota-kota Pontianak. Terus biasanya mereka juga punya calon sendiri-sendiri ya? Setiap suku atau etnis sudah memiliki referensi, yang artinya tidak mudah untuk diganti, tidak mudah untuk dipengaruhi. Mungkin lebih cair di Jawa, yang intinya dipengaruhi lebih mudah. Di sana orang yang dalam etnis tertentu sudah punya pilihan tertentu juga. Dan kalau itu tidak berasal dari etnisnya juga, kadang juga kita melakukan pendekatannya juga tidak gampang. Beda dengan Beda dengan di Jawa. Mungkin orang Jawa bisa mempengaruhi etnis lain untuk memilih dia. Ya sebaliknya juga, orang luar etnis Jawa bisa mempengaruhi orang Jawa untuk memilih. Kalau di Jawa kan rata-rata 90% lah Jawa. Iya, kalau di sana Dayak Melayu itu jumlahnya hampir sama. Nah, itu. Jadi terbesar itu Melayu sekitar 35%. Melayu terbesar di kota Pontianak. Di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Kemudian nomor 2 itu Dayak sekitar 34-33%. Selisih sedikit. Kemudian nomor 3 Tionghoa itu sekitar 10%. 10-15%. Kemudian Jawa itu sekitar hampir sama. Madura itu sekitar 5-8%. Jadi artinya tidak ada etnis yang dominan sekali kayak di sini semuanya Jawa, atau Madura semuanya Madura gitu loh. Kalau di sana tidak ada yang dominan. Ya walaupun ada di Pontianak, di Kalimantan Barat itu beberapa kabupaten yang etnisnya dominan, misalnya kayak Bengkayang, kemudian Landak, itu etnis yang paling banyak Dayak. Itu paling banyak di situ Dayak. Artinya berarti polarisasi preferensi pilihan itu lebih mudah di Jawa. Lebih mudah diukur dong lebih mudah dipetakan. Lebih mudah dipetakan. Kalau di Jawa misalnya karena dominan Jawa, Surabaya misalnya karena dominan, preferensinya kan sudah tidak bisa dilihat dari etnis lagi. Salah satu preferensi utama itu etnis. Salah satu sama agama. Etnis sama agama. Jadi istilahnya memang agak bisa dipetakan secara khusus. Walaupun ada celah, tapi celah itu tidak terlalu besar. Jadi artinya misalnya suku tertentu, misalnya A misalnya, kadang dia memiliki preferensi tertentu pada caleg, pada suku yang bersama-sama misalnya. Tapi ya tidak mutlak juga sih, tapi itu bisa menjadi preferensi awal. Ada sih sebagian dari misalnya suku A itu yang bisa bisa memilih suku lain. Tapi jumlahnya bisa istilahnya signifikannya tidak terlalu besar lah, misalnya mungkin sekitar 20-30% misalnya. Jadi artinya makanya dalam proses pemilihan di sana kadang memang untuk DPR RI misalnya mereka sudah punya gerbong pemilih sendiri-sendiri yang harus dipertahankan gitu loh.
Tapi kalau perkotaan memang cenderung lebih cair. Jadi walaupun dia berasal dari satu suku atau etnis tertentu, dia bisa milih apa suku lain. Gitu. Jadi preferensinya memang salah satu yang dijadikan referensi selain juga masalah track record, selain juga masalah personality caleg atau program yang dimiliki caleg, itu ada dua preferensi yang dijadikan bahan pertimbangan, itu adalah etnis dan agama. Kalau di sana berdasarkan survei ya, berbasis survei. Dan itu memang karena kita sudah ikut survei di sana sejak 2019, jadi ya hasil surveinya memang cenderung konsisten. Di beberapa wilayah itu memang seperti itu. Berdasarkan basis gitu. Dua tadi ya, agama dan suku. Kalau mengenai SDM, Mas? Kalau SDM menurut saya sih ya nggak terlalu menjadi problem sih ya. Jadi artinya ya setiap suku atau etnis kan punya ciri dan karakter khusus. Ya kita harus menyesuaikan dengan ciri dan karakter yang mereka miliki aja. Misalnya dengan ada yang misalnya karakternya memang mengacu pada reference group, ya berarti kita pendekatannya awal ke reference group misalnya. Ya sama seperti di Jawa misalnya, kalau reference grupnya kiai misalnya, ya berarti kita mulai pendekatannya dari kiai, baru kita turun ke itu. Ya hampir sama sih gitu. Mas Bima itu kan pernah Jawa pasti ya, survei ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian Kalimantan, Sulawesi pernah ya, Papua, Sumatera, Riau. Nah, dari sekian wilayah yang pernah disurvei, di canvassing itu, berdasarkan pengalaman Mas Bima, yang paling unik atau yang paling menantang di mana? Ya di Kalimantan Barat itu paling menantang ya. Karena kalau di Kalsel, Kalimantan Selatan itu preferensi misalnya Kalimantan Selatan katakan, atau di Bangka Belitung misalnya. Nah, kita pernah juga canvassing di Bangka Belitung, pernah di Kalimantan Selatan misalnya, pernah di mana yang di luar Jawa itu misalnya di Tanjung Pinang misalnya, seperti itu. Jadi latar belakang pemilih itu lebih bervariasi di mana di Kalimantan Barat nomor 1. Terus kedua, tantangan wilayahnya. Tantangan wilayahnya yang sangat lebih luas, lebih berat ya. Iya, tantangan hutan, wilayahnya. Ada hutan, ada sungai. Jadi sangat menantang. Satu desa di Kalbar mungkin satu kabupaten ya di sini. Iya, ada satu kabupaten di Kalbar. Satu itu baru Kalbar 1 loh, belum Kalbar 2. Kalbar itu ada 2 dapil, Kalbar 1 dan 2. Kalbar 1 itu 9 kabupaten kota, Kalbar 2 itu ada 5 kabupaten kota. Di Kalbar 1 yang 9 itu ada satu kabupaten namanya Kabupaten Ketapang. Itu luasnya hampir sama dengan luasnya Jawa Timur. Satu kabupaten. Luasnya itu hampir sama dengan luas di Jawa Timur, dengan pemilih hanya 400 ribuan. Bayangkan Jawa Timur dengan 40 pemilih juta. Jadi kali berapa ya? Jadi di sana pemilihnya, kalau penduduk mungkin sekitar 500 sampai 600. Tapi kalau pemilihnya hanya sekitar 400 sampai 450 ribu di kabupaten itu. Sementara di Jawa Timur pemilihnya 30 juta. Jadi artinya jarak antar wilayah itu kan luar biasa besar gitu loh, kan itu. Jadi tantangan pertama pastinya adalah tantangan fisik, demografi, geografi. Ya, geografi. Tantangan kedua di situ banyak latar belakang etnis, latar belakang agama yang berbeda-beda. Yang istilahnya agak berbeda dengan kalau misalnya di Jawa. Dan mereka jumlahnya hampir sama-sama besar, maksudnya sama-sama memiliki basic gitu loh, jadi memiliki pengaruh gitu loh. Jadi artinya kan itu yang menurut saya paling menantang. Kalau di Kalimantan Selatan, katakanlah contoh di Kalimantan Selatan, ya mungkin hampir sama, tapi Jawa relatif juga masih relatif besar di sana. Di Kalimantan selain Banjar ya, selain suku Banjar kan Jawa relatif besar di Kalimantan Selatan. Kalau masalah wilayah mungkin sama lah.
Kalimantan Selatan juga wilayahnya juga luas. Jadi tapi dalam proses kita canvassing memang kita lebih banyak terlibat itu dalam proses canvassing sama proses pemenangan itu memang di Kalimantan Barat.